Thank you banget sudah datang, luar biasa ya. Tadi saya datang pertama kali, maksudnya saya datang duluan gitu. Jam 6 sepi, wah kayak gitu. Ya udahlah, udah mau pulang lagi tadi gitu. Karena judulnya Technical Thursday, jadi saya 2 minggu yang lalu datang ke sini, kemudian lihat eventnya gitu ya, Technical Thursday. Mungkin saya bilang sih not really technical gitu. Terus saya ngobrol sama Indra juga, gimana kalau kita benar-benar technical? Terus Indra oke, dan makanya ada event ini. Jadi tujuannya emang kita coding di sini gitu ya. Makanya saya tanya developer berapa orang, karena nanti pasti akan melihat bahasa alien gitu ya. Dan ini teknologi yang juga even bagi developer pun mungkin masih belum semuanya tahu gitu. Belum semuanya familiar, mungkin tahu untuk familiar. Oke, kenalan dulu kan? Oh iya, iklan dulu, iklan. Bagi pengguna iOS pasti pakai iCloud ya kan? Pasti pakai iCloud ya, nggak mungkin enggak. Nah, saya dan Fauzan kan baru bikin buku terbitin di Amazon juga, pack publishing in English, jadi silakan kalau mau beli. Oh, beli. Oke, sedikit kenalan lagi tentang saya. Saya udah ketemu dengan Steve Wozniak. Selesai berarti sebagai fanboy sudah lengkap. Karena orang nomor satunya udah nggak ada, jadi orang nomor 2-nya aja. Ini bukan Photoshop ya. Boleh dicek, ada keabsahan dari fotonya. Ya tadi sedikit tadi udah disinggung, saya CEO Dicode. Dicode adalah company. Basically sekarang fokus di mobile apps ya, tapi basically kita end-to-end solutions ya, untuk mobile solutions. Sudah 6 tahun sekarang dan kita ada jauh sebelum gerakan-gerakan startup, gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh PDP dan lainnya itu ada. Jadi dulu industrinya nggak sekaya ini gitu, nggak se interaktif, nggak se engaging ini gitu ya. Jadi coba teman-teman sekarang bisa aktif, bisa mulai inisiatif startup ataupun usahanya itu di area atau timing yang tepat. Saya Movie Freak, makanya saya bikin aplikasi Movie Freak. Silahkan di-download gratis. Saya setiap hari masih coding. Sebenarnya saya sudah start di sini 10 tahun yang lalu. Saya juga live TV, Microsoft Most Professional, udah 6 tahun sekarang in a row sampai saat ini. Dan seperti di introduction tadi, ID Objective C ini adalah community pertama dan terbesar untuk iOS dan OS X developer community. Sebenarnya lebih tepatnya yang pertama survive, karena ada beberapa inisiasi sebelumnya dan nggak ada yang berhasil. Itu saya juga terlibat di inisiasi beberapa community, akhirnya bubar dan kita bikin satu yang baik. Satu lagi, saya tadi developer champion, Nokia developer champion. Oke, kita masuk ke sedikit slide aja ya. Nanti baru kita lihatin gimana sih coding di iOS itu. Sebenarnya saat ini iOS sebenarnya udah ada dari tahun 2008 pertengahan ya. Pertama iOS SDK keluar beta, sampai saat ini udah jauh sekali dari sisi kekayaan resource gitu ya. Bahasa Indonesia masih sedikit, tapi bahasa Inggris luar biasa banyak, baik yang sifatnya artikel ya kan, video tutorials, bahkan community seperti di Stack Overflow itu kayaknya kalau kepikiran pertanyaan searching di Stack Overflow pasti ada jawab ya kan? Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak terjun ke situ. Ya dibandingkan mungkin dengan platform yang lain gitu, yang notabene baru 1-2 tahun terakhir bermunculan. Ya banyak gitu hal-hal yang kita temuin. Biasanya kan kalau kita baca tutorial tuh kayaknya gampang gitu ya. Pas udah bikin aplikasi berasa deh, mulai kelihatan gimana kalau mau gini, gimana kalau gitu. Nah resource-nya nggak sekaya di iOS gitu ya. Terus developernya udah banyak banget ya, udah ada ratusan ribu sekarang, dan aplikasi udah ada sekitar 1 miliar sekarang di App Store gitu. Jadi
di satu sisi kita mungkin melihat 1 miliar aplikasi, gimana gue bisa jualan di situ gitu ya, ya kan? Di sisi lain sebenarnya kita lihat bahwa ini ekosistemnya hidup, gitu. Developernya banyak, berarti ada kemungkinan kalau kita bertanya atau kita sharing itu pasti akan ada counterpartnya gitu, akan dapat respons gitu ya lewat media apapun. Dan di Indonesia memang kebetulan saya terlibat dari awal, memang masih belum ramai sih gitu ya, nggak sekaya misalnya di Android atau ya Android sih terutama yang paling ramai sekarang, which is good gitu, nggak apa-apa, misalnya mau multi platform nggak ada masalah gitu ya, tapi iOS kita harus pilih. Nah, balik lagi bahwa sebenarnya kita bisa belajar dari luar sana gitu. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang how to get started kan, itu aja sih sebenarnya, gimana sih mulainya gitu, apa yang harus saya lakukan pertama kali gitu. Ya nggak? Kalau kita mau belajar sesuatu yang baru kan gimana mulainya gitu. Oke, saya perlu kasih tahu dulu ya, iOS device, iPhone, iPad, iPod Touch. Ya jadi iPhone, iPod Touch, iPad itu ada device-nya gitu. Dalamnya adalah iOS. Jadi harus bedakan. Dulu namanya iPhone OS, sekarang udah iOS. Nah, untuk develop aplikasi tentunya kita perlu iOS SDK ya, yang bisa kita download di situ, developer.apple.com/iOS, download gratis di situ. Kita akan download dalam bentuk Xcode, di satu aplikasi namanya Xcode, download aja sekitar berapa 2 giga gitu. Kalau keberatan dalam kantor, copyin aja, karena nggak berbayar gitu ya. Sebelum tahun 2008, Xcode itu harganya $3.000 gitu, sekarang gratis. Ya karena memang sejak iOS ini ada Objective-C sebagai bahasanya, itu dia terkenal. Sebelumnya nggak ada yang kenal Objective-C. Ya saya udah mention, jadi bahasa atau programming language yang kita pakai adalah Objective-C. Nah, Objective-C ini apa? Yang pasti bukan C++. Ya. Objektifnya di situ artinya OOP. Ya. Jadi bisa dibilang Object Oriented Programming extension dari bahasa C. Kalau udah belajar bahasa C atau C family ya, PHP, even C Sharp gitu ya, itu mungkin secara sintaksis sudah, atau even Java gitu, secara sintaksis sudah pasti familiar. For, looping, while, looping, if, then gitu ya, ada if, then, if, else. Itu mungkin secara umum, secara sintaksis lumayan banyak yang sama, tapi nanti begitu udah bicara kelas, bicara metode, bagaimana kita deklarasi kelas, deklarasi metode calling, inheritance, polymorphism, nah itu udah mulai beda, karena OOP-nya Objective-C itu beda ya, dibandingkan OOP-nya Java atau C# misalnya. Oke, jadi siap-siap melihat sintaks yang wah ini nggak pernah lihat gua gitu, kecuali pernah belajar Smalltalk gitu mungkin agak mirip. Nah, jadi Object Oriented Programming Language-nya adalah Objective-C ya. Terus karena iOS SDK ini basically framework ya sebenarnya. Yang namanya framework pasti dia define design pattern gitu. Bisa nggak kita nggak pakai framework? Bisa, cari mati ya. Bisa nggak ngompalnya langsung? Jadi even kita coding dengan C, plain C gitu ya, untuk iOS jalan bisa gitu. Nangis pasti. Jadi kita harus tahu desain patternnya. Nah, desain patternnya sebenarnya simple sekali dan kita udah sering banget lihat desain pattern ini, yaitu MVC, ya, model view controller. Ya. So ada model sebelah kiri, sebelah kanan view, dan semua itu dikontrol oleh controller. Jadi harusnya yang datang dari berbagai language itu bisa mapping gitu konsep MVC di bahasanya dengan di iOS SDK. Nah, contoh misalnya di sini ini aplikasi Muverick misalnya. Itu ada No Play, tampilan jadwal film yang lagi main sekarang di teater ceritanya. Nah, di sini adalah view-nya. Nah, kalau misalnya kita punya namanya no playing controller akan tanya datanya mana, which is no playing, ya. Itu bisa set of objects gitu ya, bisa dari database atau dari
web services, tinggal diambil, baca, terus tinggal dikasihin ke view, lalu view nanti bisa report back to controller misalnya dalam bentuk user interaction. Itu user tap satu film misalnya, maka view akan ngasih tahu controller, gua tap row sekian, lu mau ngapain gitu. Controller bertanggung jawab untuk merespon. Itu kira-kira ya secara umum. Biasanya kalau kita bicara bikin aplikasi pertama kali di suatu language atau suatu platform gitu, kita harus melihat dulu. Kita biasanya lebih fokus ke UI sih gitu ya, supaya lebih semangat gitu. Nah, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan dengan iOS SDK untuk dari sisi UI gitu. Ya di sini ada beberapa kontrol yang saya pakai gitu. Ya sisanya kita harus sistem kontrol. Dan kalau teman-teman lihat aplikasi di App Store udah nggak ada yang pakai, jarang gitu yang pakai default control, udah custom semua. Oke, kita fokus ke iOS 7. Nah, siapa yang pakai iOS 7 sejak sebelum iOS 7? Sebelum, dari iOS 6, iOS 5. Oke, baru ya 5 orang. Kerasa lah bedanya ya, yang 5 orangnya udah gue kenal, yang lain ada lagi nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat beda banget deh secara UI, secara UX. Dari sisi UI, perbedaan dengan iOS 7 dengan iOS sebelumnya adalah dari sisi ada 3 hal gitu yang ditegaskan di sini, yaitu clarity, kejelasan, translucency, dan depth. Kejelasan artinya bahwa UI itu difokuskan sekarang lebih ke konten instead of ornamen-ornamen gitu. Ingat nggak zaman dulu UI di iPhone, even di OS X pun pasti banyak letter gitu ya, kulit misalnya, atau stitching, jahitan-jahitan gitu kan, terus gradient gitu. Itu kan sebenarnya secara fungsi nggak ada fungsinya kan, cuman lucu aja gitu. Bahkan ada istilahnya nih, ini agak jorok nih, istilahnya adalah visual masturbation misalnya gitu. Jadi orang tuh pamer teknik Photoshop sebenarnya, jadilah UI yang aneh, padahal nggak penting kan. Maka iOS 7 fokus kepada konten yang matters buat users gitu. Terus beberapa trend baru di UIKit itu hal-hal yang berkaitan dengan UI, itu misalnya dynamic type. Dynamic type itu bagaimana kita bisa merespon perubahan ukuran teks dan jenis teks gitu. System wide. Jadi kalau kita lihat di iOS 7 kan ada di general, kalau nggak salah text size ya, kalau nggak salah. Kalau lihat lah di settings general, lalu ada satu menu untuk mengubah text size. Jadi kita ubah satu di situ, harusnya semua aplikasi ngikutin. Nah, gimana kita bisa mengadaptasi itu? Kita pakai dynamic type namanya. Terus ada yang namanya UIKit Dynamics. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi yang punya animasi-animasi yang diinspirasi oleh fisika, misalnya, let's say kita mau bikin animasi bouncing, ya kan, animasi tumbukan gitu, gampang banget. Terus multitasking ini adalah hal yang baru di iOS 7, namanya adaptive multitasking. Ini bagaimana aplikasi bisa dijalankan secara background, ya kan, tanpa dibuka oleh user. Dan istilahnya dia itu opportunistic time. Opportunistic time itu artinya si iOS akan belajar seberapa sering kalian buka sebuah aplikasi. Misalnya aplikasi, let's say Tweetbot. Kita akan buka si aplikasi ini 100 kali sehari misalnya. Waktunya random. Si iOS 7 nanti akan bikin suatu pola, dia akan mencoba mencari suatu pola. Kira-kira aplikasi ini akan dibuka jam berapa aja. Ya, itu urusan dia lah gimana caranya. Jadi 10 menit, 15 menit sebelum aplikasi itu dibuka, aplikasi kita akan dijalankan secara background.
Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngambil konten dari web service misalnya, atau melakukan satu processing tertentu, sehingga begitu aplikasi dibuka, kontennya udah ready, udah fresh, keren kan? Jadi secara ilusi aplikasi itu jalan di belakang, padahal enggak sebenarnya, enggak jalan, jalannya bentar, cuma dikasih sekitar 10 menit, lama sih 10 menit, jadi untuk ngambil data gitu ya, nah, itu bisa dipakai. Terus kamera and foto, ini sekarang kita udah bisa capture video dengan 60 frame per second. Terus kita bisa bikin barcode scanner gitu, sekarang udah built-in di dalam SDK iOS 7. Dan buat game developers ini udah ada satu hal yang menarik, ada namanya Sprite Kit Framework ya. Nah dulu kalau kita mau bikin game pasti ya akan berurusan dengan sprite ya kan, betul nggak? Nah, banyak framework sprite, misalnya ada Sparrow, ada Bocos 2D gitu ya, dan lain-lain gitu. Ya basically ngurusin sprite kan. Nah dengan Sprite Kit Framework, ini frameworknya udah ada di dalam iOS 7. Jadi pertama ya tentunya karena yang bikinnya Apple juga pasti lebih arguable, lebih performance-nya bagus, dan yang pasti library ini udah ada di dalam iOS, jadi nggak perlu kita bantu dalam aplikasi kita gitu. Sekarang aplikasi kita lebih small, lebih kecil size-nya gitu ya. Terus kalau yang bikin aksesoris misalnya game controller, udah ada framework-nya, Bluetooth, map ya. Ini yang menarik, map di iOS 7 sekarang kita udah bisa render overlay rute gitu misalnya di atas map kit. Jadi kalau misalnya kita nampilin map, kita mau render rute misalnya dari satu titik ke titik yang lain, dan rutenya itu nggak ditentukan oleh Apple, terserah kita gitu. Itu udah gampang, udah disupport secara built-in. Kalau dulu kita harus sedikit hacking gitu ya, kita harus request ke misalnya let's say kita pakai Google Map, which is Google Map itu nggak boleh ya kita akses rute ya sebenarnya, secara term and conditionnya kita nggak bisa sebenarnya. Nah sebelum saya masuk ke tips migrasi, saya coba lihat dulu gimana sih gitu ya kita mulai coding di iOS 7.